Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diki Muhammad Ramadan dari kelas D akan mempresentasikan PowerPoint tentang bahan bangunan yaitu dinding. Kita lanjut ke presentasi. Bahan bangunan yaitu bahan dinding. Bahan dinding adalah material yang digunakan untuk membentuk struktur fisik dinding suatu bangunan. Beberapa contoh bahan dinding meliputi batu bata, beton, kaca, bata ringan, dan batako. Bahan dinding memiliki beberapa fungsi utama dalam konteks struktur dinding suatu bangunan, antara lain: 1. Kestabilan struktur, memberikan kekuatan dan kestabilan pada dinding. 2. Isolasi termal, beberapa bahan dinding dapat memberikan isolasi termal, membantu mengatur suhu dalam bangunan dan mengurangi transfer panas. Isolasi akustik, beberapa bahan dapat membantu mengurangi kebisingan yang berada dari luar bangunan dan menjaga kestabilan di dalam bangunan. Pembatas, sebagai pemisah antara ruang dan ruang lainnya ataupun dunia luar. Batu bata. Batu bata merupakan salah satu bahan material sebagai bahan bangunan yang terbuat dari tanah liat, air, dan sekam. Batu bata yang saya pegang adalah batu bata kecil parung yang berukuran 17 x 8 x 4 cm dengan harga satu batu bata adalah 525 perak sampai 600 perak. Karakteristik dari batu bata kecil parung adalah warna merah, teksturnya agak kasar, dan rongganya kecil. 1. Kelebihan batu bata kecil parung. Harga lebih ekonomis dan kualitas tidak terlalu buruk. Pemasangan lebih cepat dari jenis batu pada umumnya. Kedap air, seperti umumnya batu bata, yaitu penolak panas yang baik. Kuat dan tahan lama. Kekurangan batu bata kecil parung: memakan banyak bata ketika pemasangan. Pemasangan tidak karena ukurannya yang kecil. Biaya yang lebih tinggi dari bahan batako. Bahan dinding. Jadi pemasangan dinding batu bata ada 3 jenis. 1. Pasangan setengah batu. Pemasangan bata secara memanjang dengan lebar bata merah sebagai tebal dinding. 2. Pasangan satu batu. Pasangan bata secara melintang dengan panjang bata sebagai tebal dinding. 3. Pasangan rolak. Pasangan bata secara miring melintang yang berfungsi sebagai pasangan. 5. Untuk garis lurus secara horizontal, dilakukan pembuatan benang pada salah satu sisi bagian pinggir bata yang akan dipasang. Dilakukan dengan penarikan benang dari ujung ke ujung dinding. 6. Untuk ketegakan, dibuat garis tegak lurus secara vertikal terhadap benang horizontal sudah dibuat. Pembuatan garis vertikal dapat dibuat pada kolom yang ada ataupun pembuatan mal bantu di kedua ujung dinding yang akan dipasangkan. 6. Kemudian jika 5. Jika benang horizontal pada pemasangan awal sudah terpasang, kemudian mulai memasang bata pada kedua ujung bagian dinding. 6. Kemudian dilanjutkan mulai satu demi satu hingga tercapai sambungan dari ujung ke ujung. 7. Lakukan pengecekan leveling di atas batu bata yang sudah terpasang, dipastikan batu bata semuanya dalam keadaan rata dan sama dan sejajar. 8. Jika sudah rata, maka ini akan menjadi panduan untuk memasang ke tingkat berikutnya. 9. Harus dipastikan ketebalan mortar harus tetap sama dan demikian juga pengisian mortar antar bata harus sama. 10. Jika saat pemasangan terdapat perbedaan ketinggian bata, maka untuk mendapatkan kerataan dapat dilakukan dengan memukul ujung bata dengan pelan sampai bata tetap rata. Pemukulan dapat dilakukan dalam kondisi adukan masih dalam keadaan basah. Jika adukan atau mold sudah kering, maka mortar harus diambil dan diganti dengan adukan yang baru agar bisa meratakan semua bata. Jika bata sudah dipasangkan dalam beberapa rangkaian, kadang adukan atau mortar ada yang berlebihan atau sampai meleleh hingga keluar dari sisi pinggir pasangan. Jika itu terjadi, maka adukan berlebihan harus segera diratakan dengan menggunakan sendok semen menggunakan permukaan tetap rata. Jangan biarkan cepat mengering karena hal ini akan mempengaruhi kerapian dan kerataan dinding saat pelaksanaan plesteran. Setelah mendapatkan beberapa tingkatan pasangan bata yang sudah dipasangkan yang telah terhubung dengan ujung ke ujung bagian dinding yang dipasangkan, Anda kemudian harus menarik garis horizontal dari ujung ke ujung pada garis vertikal yang dibuat menjadi ketegangan dinding. 15. Pemasangan benang horizontal dapat dilakukan setiap 50 cm. 16. Pastikan Anda
tetap memasang dalam satu garis lurus sesuai dengan benang yang dipasangkan sehingga didapatkan hasil dinding yang baik dan kondisi pemasangan tetap rapi sampai posisi atas. Pengaplikasian batu bata seperti pada contoh slide ini. Ya, sekarang kedua, bata ringan atau hebel. Contoh 2. Bata ringan adalah jenis batu bata yang memiliki berat lebih ringan daripada bata pada umumnya. Bata ringan dikenal ada 2 jenis, auto level aerated concrete ACC dan Circular Lightweight Concrete LSC. Bahan pembuatan pasir kuarsa, semen, kapur, sedikit gipsum, air, dan aluminium pasta sebagai bahan pengembang mengisi udara secara kimiawi dan mempengaruhi kekerasan beton. Hebel ukuran 7,5 cm untuk 1 kubik isinya 111 pieces. Hebel ukuran 10 cm untuk 1 kubik isinya 83 pieces. Harga satu buah hebel adalah 5.855 perak. Karakteristik hebel ringan, halus, dan memiliki tingkat kerataan permukaan yang baik. Kelebihan. 1 kelebihan. Memiliki ukuran dan kualitas yang seragam sehingga dapat menghasilkan dindingnya rapi, lebih ringan daripada bata biasa sehingga memperkecil beban struktur, pengangkutannya lebih mudah dilakukan, pelaksanaan lebih cepat daripada pemakaian bata biasa, tidak diperlukan plesteran yang tebal, umumnya ditentukan hanya 2,5 cm saja. Kedap air, sehingga kecil kemungkinan terjadinya rembesan air, mempunyai kekedapan suara yang baik, daya kuat tekan yang tinggi, mempunyai ketahanan baik yang terhadap gempa bumi, tidak diperlukan spesies yang terlalu tebal, umumnya kurang lebih 2-3 mm. Kedua, kekurangan. Karena ukuran yang besar, untuk ukuran tanggung membuang sisa cukup banyak, perekatnya khusus, umumnya adalah semen insta yang berbahan dasar pasir, silika, filter, dan semen. Diperlukan keahlian khusus untuk memasangnya, karena jika tidak dapat memasang dengan baik, dampaknya sangat kelihatan. Harga relatif lebih mahal daripada bata merah. Teknik pemasangan hebel. 1. Rendam bata hebel. 2. Buat adukan perekat. 3. Pasang benang dengan lurus. 4. Aplikasikan adukan perekat. 5. Lakukan pemasangan bata ringan. 6. Pemasangan bata ringan tambahan. 7. Tahap akhir cara pemasangan bata ringan. Ini adalah pengaplikasian hebel pada sebuah bangunan. Terima kasih sudah menonton presentasi PowerPoint tentang bahan dinding.